siapa calon presiden yang akan memenangkan pemilu presiden 2024? Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, sebangsa dan setanah air pendukung Presiden Jokowi. Mari kita rapatkan barisan untuk mendukung pemimpin yang pro rakyat. Banyak spekulasi bermunculan bahwa direkrutnya Muhaimin sebagai cawapres karena untuk mencari dukungan di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pihak Anies menyadari bahwa suaranya di daerah itu akan kalah mutlak dengan Ganjar. Survei secara umum, daerah Jawa Timur adalah basis dari PKB. Maka dengan mendepak AHY dan mengganti dengan Muhaimin, diharapkan pihak Anies akan bisa mengimbangi perolehan suara dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun di sisi lain, mereka lupa bahwa PKB Muhaimin tidak diakui oleh PKB Gus Dur. Sedangkan dominasi PKB Jawa Timur adalah mayoritas fanatik dengan Gus Dur. Hal ini akan menjadi blunder bagi pihak Anies dan malah akan semakin mengurangi simpati masyarakat. Sedangkan Yeni Wahid yang dulunya pernah akan dipinang Anies sebagai cawapres, kini malah akan berbalik untuk mengamankan Ganjar di daerah Jawa Timur. Satu lagi bocoran bahwa cawapres Ganjar adalah Sandi Uno yang dulu mantan cawapres Prabowo. PKB yang dulu didirikan oleh Gus Dur, kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Corak politiknya sudah berbeda, karakter politiknya sudah beda, apa yang diperjuangkan juga sudah berbeda. Kalau saya jadi presiden, itu hukuman mati bagi koruptor harus diberlakukan tanpa syarat dalam keadaan krisis. Sekarang kan koruptor itu dihukum mati kalau negara dalam krisis. Coret krisisnya itu, pokoknya koruptor dihukum mati aja, gitu. Satu. Yang kedua, pembuktian terbalik. Saya punya harta, seharusnya harta saya itu kalau berdasar gaji jumlahnya 9 miliar, kok saya punya 10? Langsung Anda sudah korupsi 1 miliar. Buktikan sih kan secara balik, jangan jaksa yang buktikan, tapi Anda yang buktikan bahwa harta Anda itu sah. Diberi waktu 2 minggu. Baik. Misalnya. Baik. Kalau enggak gitu masuk penjara. Ini orang yang korupsi itu orang yang gajinya besar, yang hartanya banyak. Sehingga sejak dulu saya tidak setuju. Udahlah, biar korupsi habis gaji dinaikkan. Orang yang gajinya kecil itu tidak korupsi. Ini yang korupsi ini Joko Susilo, Akil Mukhtar, WOD, siapa-siapa itu yang gajinya udah besar dan rumahnya udah banyak. Ketua MK itu berapa sih Pak gajinya? Besar, berapa? Untuk saya sangat besar, lebih dari 100 juta, kira 100 sampai 120 tiap bulan. Baik. Itu bersih, gitu. Itu masih korupsi, itu artinya apa? Karakter. Nah, ya saya agak juga sama dia. Saya ingatkan dari Mas, saya bilang, Anda ini ngomongnya kok beda dengan yang waktu ketemu saya. Jangan main-main lah, saya bilang. Dulu saya bilang Setia Novanto itu saya bilang begitu, Setia Novanto itu punya kasus korupsi. Dia senyum-senyum aman bilang
dilindungi oleh Presiden. Saya bilang ke Presiden melalui Pak Pratik, apa betul Presiden melindungi Setia Novanto? Enggak. Ya tolong nyatakan bahwa Presiden netral dalam urusan hukum. Lalu saya buru dia, Novanto masuk bui, saya bilang. Jadi jangan main-main, saya bilang. Karena saya tahu catatan-catatan semua calon itu. Tahu. Orang sudah kaya, korupsinya besar-besar. Menurut saya itu harus dihukum mati. Iya. BPKP menemukan lain lagi karena sejak dari perencanaan, penentuan konsultan, kemudian penentuan harga di markup. Konsultan dan perencanaan itu sebenarnya tidak ada, dibuat-buat. Lalu harga di markup, sesudah markup, juga uangnya keluar sesuai dengan markup, barangnya tidak ada. Itu pendukung Pak Anies banyak juga yang tidak sholat kok kalau waktu kampanye itu. Tapi banyak yang sholat juga. Pendukung Ahok juga ada yang sholat waktu kampanye. Jadi itu bukan urusan agama sebenarnya. Nah yang begitu-begitu tuh kedepannya dikurangi gitu. Atau kalau bisa bukan hanya dikurangi tapi dihilangkan. Sehingga politik ke depan itu, taruhlah politik identitas tidak bisa dihindari. Orang memilih karena kesamaan agama, kesamaan suku itu silakan. Tapi kalau sampai menimbulkan perpecahan ideologis itu amat sangat berbahaya. Sebenarnya amat sangat berbahaya. Saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam. Mengungkap, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Fredrik Juandi. Masih ada itu. Saya sama saudara kan kerjanya dengan Fredrik, melindungi Setia Novanto kan. Nggak boleh dia ini, lalu laporkan orang, semua orang dilaporin sama dia. Ya, kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan. Menghalang-halangi penegakan hukum. Tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu. Kita nih sama, saudara. Ya saya katakan kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membocorkan yang di dalam. Saya tadi sudah kata supaya diusut siapa di dalam yang sudah bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan, kalau membocor itu kan bisa tidak bocor juga. Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tidak boleh sebuah putusan belum diketok, sebelum putusan belum diketok itu tidak boleh bocor ke orang. Kalau diketok itu harus disebarkan agar tidak ada yang mengubah. Kan itu kalau di MK. Nah itu aja. Benny Kaharman ikut menyentil langsung Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta Polri untuk turun menyelidiki dugaan kebocoran putusan MK yang disampaikan pertama kali oleh Denny Indrayana. Benny bahkan mengatakan bahwa Mahfud MD adalah corong rezim otoriter. Benny menuturkan seharusnya Mahfud MD berterima kasih kepada Denny Indrayana, bukannya malah menginstruksikan Polri untuk menindak siapa yang membocorkan informasi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Benny Kaharman juga menyebut bahwa Mahfud MD justru melakukan kriminalisasi. Cuitan Benny ini meretweet cuitan dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bahtar. Dalam cuitannya, Renanda lebih dulu menyalahkan Mahfud agar tak sibuk mencari siapa yang membocorkan. Renanda meminta Mahfud MD fokus soal MK yang dianggap bertindak di luar lingkup tugasnya. Diketahui dalam cuitannya, Mahfud MD telah menyebut putusan MK tak boleh bocor sebelum dibacakan. Ia pun mengungkapkan bahwa informasi dari Denny Indrayana menjadi hal buruk terkait pembocoran rahasia negara. Untuk itu dirinya meminta polisi melakukan penyelidikan soal sosok A1 yang membocorkan pada Denny. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat,
IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap? Siap? Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.